Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai norma-norma K3, keselamatan dan kesehatan kerja dengan dosen pengampu Dr. Samsur Rijal MT. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Rahmatika, selaku pemateri pertama, Paris pemateri kedua, Muhammad Al-Fikri pemateri ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai norma-norma K3. Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam usahanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, salah satunya mengandalkan pada sektor industri. Saat ini perkembangan industri di Indonesia semakin pesat, sehingga Indonesia banyak terdapat berbagai jenis industri. Industri tersebut dalam mengelola aktivitasnya menggunakan berbagai macam tingkat teknologi, mulai dari teknologi yang sederhana hingga teknologi maju. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, semakin tinggi pula risiko bahaya yang dihadapi. Adapun pokok-pokok pembahasan materi kami yaitu 1. Norma-norma dalam K3. 2. Pengertian pesawat uap dan bejana tekan. 3. Norma-norma khusus dalam K3. Norma dalam K3. Norma-norma yang harus dipahami dalam K3 adalah 1. Aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. 3. Risiko kecelakaan dan penyakit kerja. 4. Tujuan norma-norma dalam kesehatan dan keselamatan kerja adalah agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dan dapat menjamin keselamatan pekerja. Dasar hukum K3 antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 5 Men 1996. Tempat kerja. Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat dan memenuhi 3 unsur kriteria yang dipersyaratkan dalam industri. Yang pertama, adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun sosial. Kedua, adanya sumber bahaya. Ketiga, adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu. Bagian B. Pesawat dan bejana tekanan. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1930 Ardalati, pesawat adalah ketul dan alat-alat lainnya yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan, demikian langsung atau tidak langsung berhubungan atau tersambung dengan suatu ketul dan ditentukan bekerja dengan tekanan yang lebih besar tinggi daripada tekanan udara. Ketul ialah suatu pesawat dibuat digunakan menghasilkan atau stum yang dipergunakan di luar pesawat. Bejana tekanan adalah bejana selain pesawat yang di dalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menghitung gas udara, campur gas atau campur udara, baik gempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun beku. Tangki timbun adalah bejana selain bejana tekanan yang menyimpan atau menimbun cairan bahan berbahaya atau cairan lain. Di dalamnya terdapat gaya tekanan yang ditimbun oleh berat cair yang disimpan atau ditimbun dalam volume tertentu. Dasar hukum prevensi
bejana tekan. 1. Bejana penyimpanan gas campur gas. 2. Bejana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. 3. Bejana transport yang digunakan untuk menyimpan atau mengangkut. 4. Bejana pros. 5. Pesawat pendingin. 6. Bejana tekanan tangki timbun. Tangki 1. Tangki penimbun cair bahan bakar mudah terbakar. 1. Tangki penimbun cairan berbahaya. 3. Tangki penimbun cairan selain huruf A dan B. 5. 4. Tangki timbun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A memiliki paling sedikit 200 liter. 5. Tangki timbun sebagaimana dimaksud pada huruf C memiliki volume paling sedikit 490.000 liter atau temperatur lebih dari 99 Celcius. Fikri dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Elektro, kelas 01. Di sini saya akan menjelaskan norma khusus ketiga. Norma khusus terkait ketiga dapat kita temukan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini terkenal sebagai aturan pokok ketiga. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia dan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberi kewajiban bagi perusahaan untuk memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru sesuai dengan sifat-sifat pekerja yang akan diberi kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja ini juga berkewajiban memakai alat pelindung diri atau APD dengan tepat dan benar serta mematuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini telah diubah menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja. Salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini telah diubah menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja. Salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Itulah dari saya. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu sebagai suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja.
Pelaksanaan ketiga diawali dengan cara mengenali hal-hal berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Peran tenaga kerja kesehatan dalam menangani korban kecelakaan kerja adalah melalui pencegahan sekunder. Ini dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit pada tempat kerja dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai materi norma-norma K3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.